sekarang ini tahun-tahun politik, seringnya kita nggak bisa menahan nafsu untuk ngerasani capres yang lain. Umpama kita mengidola memilih capres A. Semua teman-teman kita, Pak Takmir, Pak Mubalek, Pak siapa, Pak RT semuanya mendukung atau memilih capres A. Ada kegiatan atau aktivitas capres B yang menggelikan, yang mengecewakan, yang membuat sedih kita, itu kita ngerasani dia. Kita bicarakan kejelekan-kejelekan dia itu di depan tetangga kita, teman kita yang sejak dulu kita sudah yakin bahwa dia memilih A. Nah ini kita ajak ngerasani B. Si B jelek gini. Nah itu secara tidak sadar, insya Allah kita sering melakukan itu, nggak sadar ngerasani, menceritakan kejahatan atau kebengisan atau kekejaman si B yang begitu-begitu. Kita ceritakan kepada sesama pendukung A kita, saya mendukung si A. Yang kita ajak bicara ya juga mendukung si A. Insya Allah nggak mungkin akan memilih yang lain dari si A itu. Loh, nggak ada perlunya kita membicarakan kejelekannya si B itu tadi atau kejelekannya si C itu. Nggak ada untungnya. Toh yang kita ajak bicara itu loh yang sudah sejak dulu memilih si A. Nah itu kalau kita ingat bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk peribadatannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa takutnya itu adalah menahan diri dari membicarakan seseorang. Enggak hanya waktu puasa, sepanjang tahun kita seharusnya, kan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa. 11 bulan berikutnya itu tetap bertakwa. Seperti yang sudah dilatih selama sebulan ini. Kita bisa ngempet nggak ngerasani orang, kita bisa ngempet nggak melakukan yang makruh ya. Di siang hari nggak umpama merokok, kita bisa ngempet nggak merokok. Katanya itu makruh, katanya ada yang bilang haram. Nah begitu itu pas setelah hari raya, setelah Syawal itu dilanjutkan, ngempetnya itu dilanjutkan, menahannya itu dilanjutkan demi mewujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah, berdasarkan nur, cahaya, petunjuk, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takut, takhafu adzaballah, engkau takut siksanya Allah. Takwa itu bukan karena apa-apa, ya karena takut itu. Meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan babi atau minuman keras, meninggalkan apalagi. Katanya kalau minum bir ini akan mengakibatkan jantung atau liver atau apa. Kita meninggalkan itu bukan karena takut jantungnya itu, bukan takut kena penyakit livernya itu, tetapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bernilai di situ. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekedar nggak mau melacur karena takut penyakit, yang didapat ya nggak dapat penyakit itu tadi, nggak kena penyakit itu tok, nggak dapat apa-apa. Nggak mau berdosa, nggak mau melakukan yang salah-salah itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mengantarkan kita kepada status yang diberikan oleh Allah. Setelah berpuasa ini kita akan mendapatkan gelar. Kalau orang-orang setelah 4 tahun kuliah akan mendapatkan gelar sarjana. Ditambah lagi 2 tahun gelar magister. Ditambah lagi sekian tahun gelar doktor. Itu ada masanya. Nah kita juga begitu. Masa pendidikannya 1 bulan.
Nah, setelah itu kita dapat gelar. Tidak perlu digelari oleh manusia. Yang menggelari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takut kepada Allah. 11 bulan berikutnya itu takut terus kepada Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14 yang saya bacakan tadi, kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Ceritanya dengan benar, bukan cerita abal-abal, bukan cerita omong kosong. Kalau kita lihat spanduk-spanduk itu ya, para oknum petugas itu, netralitas saya, kops saya di dalam pemilu begini-begini, di pamer-pamerkan, kami netral, kami nggak memihak sana sini, kami menjaga keamanan negara, katanya begitu. Fotonya dipajang. Tetapi kenyataannya apa? Kata-kata kami netral itu dilanggar. Kenapa? Karena yang berbicara manusia seringnya melanggar omongannya sendiri. Nah, Allah ini di sini mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan ceritanya Ashabul Kahfi ini kepadamu Muhammad, cerita mereka dengan benar, enggak bohong, enggak mengubah-ubah. Kalau sudah mengatakan A ya A. Nah itu tadi, kalau sudah mengatakan netral seharusnya ya netral. Kalau di tempat lain di sana itu ya, di gerbangnya kantornya itu dipasang spanduknya salah satu capres yang didukung. Itu kantor yang menjaga keamanan itu begitu. Itu di tempat lain dia memasang baliho-baliho, saya netral, saya netral. Nah itu karena enggak hak. Kata-katanya manusia seringnya enggak hak, seringnya keliru, seringnya salah. Makanya di surat Al-An'am itu ya, yang sering kita baca itu, watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Sungguh sempurna kalimat Rabbmu itu, pencipta, pengaturmu itu. Sidqan, benar, adil, enggak memihak sana, enggak memihak sini. Adil. Kalau salah ya dianggap salah. Kalau perlu dihukum ya dihukum. Adil itu begitu. Siapapun yang bersalah dihukum. Siapapun yang benar dibela. Nah, sekarang ini kita lihat yang anaknya pejabat dibela-bela meskipun salah dibela-bela. Yang anaknya lurah, anaknya RT dibela sa RT. Orang-orang sa RT membela. Kenapa anaknya Pak RT? Masih maling nggak mau dijaga. Kalau nyopet di daerah lain mau dikeroyok orang lain dibela orang sa RT karena anaknya Pak RT dijaga. Nah, itu nggak adil. Allah adil. Kata-katanya Allah, firmannya Allah adil.